Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Hari ini Senin 25 April 2022, Ariska kembali hadir menemani Anda di live update spesial Ramadan. Seperti biasa, Ariska akan memberikan sejumlah rekomendasi terkait lokasi ngabuburit, berburu takjil hingga destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Seperti biasa, tentunya akan kita sampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update spesial Ramadan. Tribuners, berbagai destinasi wisata biasanya akan dipenuhi wisatawan saat libur Lebaran, termasuk objek wisata di Kabupaten Berau. Hal ini ditandai dengan banyaknya wisatawan yang berburu penginapan di sana, Tribuners. Namun kurang lebih 1 minggu jelang Lebaran ini, jumlah pemesan kamar di Pulau Derawan, Kabupaten Berau masih melandai. Lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silahkan Renata. Siap, terima kasih Ariska di studio. Bahwa benar sekali di tahun ini menjelang libur Lebaran, lokasi wisata, destinasi wisata unggulan di Kabupaten Berau seperti Pulau Derawan, Maratua, hingga Biduk-Biduk tidak ditutup oleh Satgas COVID-19. Hal ini juga lantaran tahun ini pemerintah pusat mengizinkan untuk mudik dengan ketentuan tertentu seperti penggunaan vaksin booster. Seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya menjelang Lebaran, hal ini juga ditandai dengan banyaknya masyarakat yang berburu penginapan, resort hingga homestay, dan sesuai oleh perkataan Kepala Kampung Pulau Derawan, yakni Bahri, menjelaskan memang kurang lebih seminggu biasanya baru masyarakat akan memesan dan pemesanan meningkat secara signifikan. Namun untuk sekarang Bahri menyebutkan saat ini masih dalam kondisi normal saja dan hal itu masih dalam kategori wajar. Dan biasanya jika tidak H-7 Lebaran, biasanya peningkatan pemesanan akan naik secara signifikan di H-3. Seperti itu juga bahwa pemerintah Kampung Pulau Derawan saat ini masih mempersiapkan aturan untuk mengenai kedatangan satu pintu di Pulau Derawan, lantaran hal ini untuk antisipasi adanya datangnya wisatawan dari pihak Kaltara, dari pintu masuk Kaltara, dan juga sebagai peningkatan momentum peningkatan PAD pariwisata di Kabupaten Berau. Hal ini juga sama dilaporkan oleh Camat Biduk-Biduk, yakni Abdul Malik, bahwa pihaknya saat ini sedang mempersiapkan lokasi wisata unggulan yakni Labuan Cermin, karena sebelumnya memang ada kejadian seperti adanya buaya yang masuk, dan untuk mengantisipasi keresahan masyarakat, pihaknya melakukan pembersihan dan tidak ada penutupan di wisata tersebut menjelang Lebaran. Terus bisa dikonfirmasi oleh pengelola resort di Pulau Maratua yakni Eeng, dan juga pengelola penginapan di Pulau Derawan yaitu Saryani, mengatakan memang sudah ada beberapa masyarakat yang memesan kamar untuk mudik nanti, Lebaran nanti, dan ini mereka sangat menyambut antusias lantaran di tahun-tahun sebelumnya pintu masuk lebih diperketat. Seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih Renata Andini dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya Ariska akan memberikan rekomendasi tempat ngabuburit di Pacitan. Di sana ada Pantai Buyutan yang bisa menjadi pilihan Tribuners. Pantai Buyutan ini memiliki daya tarik berupa landscape langit biru dengan pasir putih yang cantik. Sembari menunggu waktu berbuka, Tribuners bisa bersantai sembari melihat pemandangan pantai yang menawan. Untuk melihat lebih detail keindahan Pantai Buyutan, kita sudah tersambung dengan Nia dari Tribun Travel. Silahkan Nia. Terima kasih rekan Ariska. Jadi Pacitan ini dikenal sebagai salah satu daerah yang punya deretan pantai cantik ya. Salah satunya itu adalah Pantai Buyutan. Pantai Buyutan ini mungkin belum seterkenal Klayar maupun Banyu Tibo, namun ini tuh bisa dibilang kayak hidden gem ya, cocok banget buat traveler kunjungin, salah satunya untuk mengisi waktu ngabuburit. Nah, Pantai Buyutan ini itu lokasinya ada di Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, di mana kalau dari pusat kota Pacitan itu bisa dicapai dengan berkendara sekira 1 jam, karena jaraknya itu kurang lebih 33 km. Kemudian kalau misalnya traveler berangkat dari Solo atau Yogyakarta, itu bisa mencapai Pantai Buyutan dengan berkendara sekira 3 jam. Nah, Pantai Buyutan ini tuh terkenal dengan pemandangannya yang memesona. Jadi nanti di perjalanan sebelum mencapai pantainya pun traveler tuh akan disambut dulu dengan keindahan kebun kedelai ya.
Nah, tapi nanti kalau misalnya memasuki musim penghujan, biasanya kebun kedelai ini tuh dijadikan sawah, persawahan hijau. Nah, kemudian setelah melewati perkebunan ini, traveler akan tiba di tempat parkir pertama dari Pantai Buyutan. Itu posisinya memang agak di atas tebing seperti itu. Nah, dari situ tuh sudah terlihat keindahan pantai, jadi bisa berhenti dulu untuk foto-foto sambil melihat keindahan birunya lautan yang berpadu dengan pasir putih dari ketinggian. Setelah puas foto-foto di atas, traveler bisa lanjut untuk turun. Jalanannya ini tuh agak terjal memang, tapi sebaiknya memang hati-hati ya dan membawa kendaraan yang sip untuk ke Pantai Buyutan ini. Nanti di bawah itu bisa lebih puas lagi mainnya, karena di sini itu lebih terlihat jelas pantainya, bisa mendekat parkir langsung, nggak jauh dari bibir pantai ya. Kemudian langsung tersaji pemandangan pantai yang cantik dengan hamparan pasir putih. Nah, di sini tuh ombaknya cukup besar, jadi sebaiknya traveler hanya jangan berenang, tapi cukup main di pinggiran aja. Kemudian asyiknya itu kalau sambil ngabuburit nih bisa sambil menanti matahari terbenam, karena di sini itu terkenal dengan pemandangan sunset yang bagus banget. Nah, kalau misalnya mau ngabuburit di sana, bisa juga untuk membawa makanan dan minuman dari rumah, atau membeli di sana ya. Nah, kemudian kalau misalnya setelah ngabuburit, buka di sana, kemudian menikmati sunset dan masih ingin lanjut wisata di pantai ini, bisa juga untuk berkemah. Yang pasti tinggal bawa peralatan untuk berkemahnya aja. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih Nia dari Tribun Travel. Dan bagi traveler yang masih bingung cari tempat ngabuburit di Pacitan, bisa langsung ke sana ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 10 hari terakhir di bulan Ramadan biasanya dimanfaatkan oleh umat muslim untuk mengumpulkan keberkahan dari ibadah puasa. Begitu pula dengan ribuan masyarakat Kota Bogor yang menggelar acara dengan tagline Bogor Ngaos Quran. Acara ini diadakan dengan cara membaca Al-Quran di pinggir jalan, Tribuners. Selain untuk mendapatkan keberkahan, acara ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan syiar agama Islam. Lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Silahkan Rahmat. Ya, baik rekan Ariska dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, Bogor Ngaos Quran menggelar acara dengan tajuk ngaji Quran bersama ribuan jamaah lainnya yang tersebar di beberapa wilayah Kota Bogor. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, cara tersebut dilakukan oleh komunitas Bogor Ngaos Quran sebagai syiar menyampaikan agama Islam. Hal tersebut diakui langsung oleh ketua dari Bogor Ngaos Quran ini. Beliau mengatakan bahwasannya dengan digelarnya acara Bogor Ngaos Quran ini bisa menyampaikan syiar agama Islam secara lebih luas lagi. Apalagi kata dia saat ini momen masih dalam bulan suci Ramadan, pun dengan pada saat ini 10 hari menjelang bulan suci Ramadan. Kemudian ketika disinggung pemilihan tempat Bogor Ngaos Quran yang digelar tepat di bawah Tugu Pujang Kota Bogor ataupun di area Lawang Selapan Kota Bogor, Ketua Bogor Ngaos Quran mengatakan bahwasanya pemilihan tempat itu biar lebih terbuka. Ketika digelar di areal tertutup, mungkin perasaan atau feel dari acara ini kurang didapatkan. Pun dengan pemilihan tempat yang tadi kami sebutkan itu, Ketua Bogor Ngaos Quran pun tetap menyinggung bahwasanya ketika dilakukan di tempat terbuka, syiar agama Islam dapat bisa tersampaikan secara cepat. Kemudian Ketua Bogor Ngaos Quran pun menjelaskan bahwasanya acara yang digelar kemarin sedari pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat diikuti oleh 2.000 jamaah dari 65 komunitas yang mendaftar ke Bogor Ngaos Quran. Tidak hanya 65 komunitas saja yang mendaftar di Bogor Ngaos Quran, ada pula masyarakat umum yang langsung mendadak datang ke tempat
lokasi Bogor Ngaus Quran, yakni di Lawang Selapan, Kota Bogor, ataupun lebih dikenal di bawah Tugu Kujang, Kota Bogor. Kemudian kami pun menanyakan bahwasannya surat apa saja yang dibacakan di Bogor Ngaus Quran ini. Ketua Bogor Ngaus Quran mengatakan bahwasanya pada hari itu juga 2.000 jamaah ataupun sekira 2.000 jamaah yang melakukan pengajian bareng ataupun pengajian bersama-sama menghatamkan bacaan Al-Qur'annya. Hal tersebut menurut Ketua dari Bogor Ngaus Quran dibagi-bagi per tiap-tiap kelompok yang ada, yang tadi kami sebutkan berjumlah 65 komunitas yang berada di wilayah Kota Bogor. Begitu Ariska, laporan dari kami. Baik, terima kasih Rahmat dari Tribun Bogor. Dan Tribuners, tadi Rahmat Hidayat juga sempat melakukan wawancara dengan Mariatul Kiftiyah, Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya pertama tahu, yang kedua di waktu yang baik yang tepat ini memasuki Ramadan dan bulan ini adalah Al-Quran. Kita mengisikan Al-Quran supaya kaum muslim semakin dekat dengan Allah, semakin tidak asing dengan beratnya. Yang ketiga ya, kita memang mengisikan. Tribuners, Idul Fitri 1443 Hijriah tinggal menghitung hari. Berbagai keperluan juga mulai dipersiapkan untuk menyambut hari spesial bagi umat muslim tersebut. Nah, jika Tribuners masih bingung mencari berbagai keperluan lebaran, Tribuners bisa langsung datang ke Mall Margo City Depok. Di sana ada bazar yang menyuguhkan beragam kebutuhan Anda, Tribuners. Menariknya, saat berbelanja di sini, Tribuners akan dimanjakan dengan potongan harga hingga 80%. Selain itu, Tribuners juga akan dihibur dengan penampilan beduk dan juga akustik. Bagaimana kemeriahan bazar akan disampaikan oleh Vini Rizky Amelia dari Warta Kota. Silahkan Vini. Ya, rekan Ariska. Mendekati Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Margo City Mall menghadirkan ragam bazar mulai dari pakaian busana wanita, pria maupun aksesoris seperti sepatu, jam tangan, parfum dan segala macamnya, di mana memang bazar tersebut dilakukan di main atrium Margo City Mall serta di sejumlah area-area di Margo City, terutama juga di Metro Department Store yang menjadi store perdana yang ada di Margo City setelah menggantikan departemen store yang sebelumnya. Selain itu juga Margo City dalam rangka menyambut ngabuburit bagi para pengunjungnya yang menjalankan ibadah puasa, pihak Margo City Mall juga menghadirkan beragam kuliner sajian Nusantara seperti cuanki Bandung, cakwe, serta es alpukat kocok. Ada juga es lainnya, termasuk diantaranya juga makanan-makanan yang tradisional yang jarang juga ditemui di Indonesia pada saat ini. Selain itu juga pada saat peluncuran Margo City Mall, maksud saya, Metro Department Store menghadirkan sajian fashion show bertema Festive Raya Fashion Show yang menghadirkan 30 koleksi busana pakaian muslim yang didominasi dengan pakaian putih dan juga ada juga warna-warna lainnya baik wanita maupun pria. Selain itu juga dari Direktur Margo City Mall Tan Chin Hong mengatakan pihaknya berusaha terus untuk memanjakan para pengunjung Margo City Mall dengan beragam promosi ataupun maksud saya potongan harga mulai dari 50% sampai dengan 80%, di mana juga Margo City Mall menurut Tan Chin Hong juga menghadirkan ragam tenan lainnya seperti Sport Station yang hadir di Margo City sebagai store terbesar di Indonesia. Selain itu juga masyarakat diharapkan bisa terhibur dengan rangkaian-rangkaian kegiatan seperti rampak beduk yang dilangsungkan menjelang buka puasa sampai dengan pada saat buka puasa. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih Vini atas laporan Anda. Dan informasi ini juga disampaikan oleh Tan Chin Hong selaku Direktur Margo City Mall. Berikut liputannya. Dan Ibu Putri Tanjung, Ibu Putri Tanjung selaku CHO dan dari City Corp, Experience Officer beserta seluruh stafnya, Bapak Bunteo
selaku Chief Commercial Officer dari Metro Department Store yang selalu ada setiap saat di tempat. Terima kasih Pak supportnya. Ibu Asya Aziz, saudara sekalian. Kami selaku manajemen Margo City sangat berterima kasih kepada Metro yang sudah mensupport kita dan membuka store-nya yang ke-11 dan memberi kepercayaan kepada Margo untuk buka store di Depok. Terima kasih. Terus terang opening ini Metro sudah buka dari tanggal 10 November tahun 2021 dan kita juga cukup terima kasih pada waktu itu udah bisa melayani kebutuhan fashion dan lifestyle untuk seluruh warga Depok. Tribuners, selanjutnya Rizka akan ajak Anda untuk berburu takjil di Pasar Lama Kota Tangerang. Jelang waktu berbuka, Tribuners bisa menjumpai berbagai jenis makanan dan minuman menyegarkan di sini. Salah satu kuliner yang banyak diburu di pasar ini ada bakso bakar yang dijajakan oleh Dila. Pasalnya, dalam sehari Dila mampu menjual hingga 100 tusuk bakso bakar, Tribuners. Selain bakso bakar milik Dila, ada pula lapak sate Haji Ishak yang selalu dipenuhi pembeli. Lantaran banyaknya permintaan, lapak ini menggunakan lebih dari 5 orang untuk mengipas satenya, Tribuners. Bagaimana keseruan berburu takjil di sana? Sudah ada Andika Panduwinata dari Warta Kota yang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan, Andika. Baik, terima kasih rekan Ariska. Pasar Lama ini di Kota Tangerang ya, lokasinya ya. Berada di Jalan Kisah Maun, pusat kota nih. Kalau dari arah Jakarta atau bandara itu dekat, hanya 30 atau berkisar 45 menit. Di sini memang lokasinya legend ya, banyak berbagai macam kuliner. Seperti kita tahu sendiri, makanan-makanan yang legendaris nih di Pasar Lama nih, seperti sate Haji Ishak, terus kemudian ada risol cempit, ada juga baby lobster, ada juga bakso bakar. Nah, saya berkesempatan untuk wawancara pedagang bakso bakar ini. Dalam sehari itu habis 100 tusuk. Satu tusuknya itu berisi 3 bakso ukuran besar. Harganya satu tusuk itu 25.000. Sedangkan kalau misalnya sosis bakar itu 10.000. Kalau weekend itu 2 kali lipat itu omsetnya. Sangat ramai. Saya juga berkesempatan untuk wawancara pengunjung ya. Pengunjung seperti Kavi. Kavi ini berasal dari daerah kota lain gitu kan, daerah lain Kabupaten Tangerang. Tapi dia jauh-jauh gitu kan, hanya untuk mencari takjil di pasar lama ini. Dia itu ngantri di sate Haji Ishak. Sate Haji Ishak ini nih banyak banget gitu penggemarnya, sampai pengipasnya itu lebih dari 5 orang. Sementara dari pengunjung lainnya, Lutfi, dia datang ke pasar lama itu siang hari. Karena kalau misalnya udah mau maghrib, pasti habis gitu kan. Demikian, Ariska. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Andika Panduwinata dari Warta Kota. Dan Tribuners, tadi Andika juga sempat berbincang dengan Dila, penjual bakso bakar. Berikut liputannya. Bakso bakar, Bang. Bakso bakar. Ini satu porsi berapa, Bang? Bakso 15.000, Bang. 3 bakso 15.000. Iya. Satu porsi 10.000. Ini buat takjil ya? Ya, kalau untuk baksonya 10.000. Buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? dari jam 9 sampai 10. Ramai, Bang? Ramai. Omset berapa, Bang? Hah? Omset berapa tuh? Nggak nentu, Bang. Nggak nentu? Iya, kalau hari-hari biasa ya standar bakso 100. 107 apa? 100 tusuk ya sih. 100 tusuk? Oh, habis itu 100 tusuk bakso ya? Iya, kalau hari-hari biasa. Kalau Ramadan begini? Sama aja sih, cuman diramenya gitu kan dari Sabtu Minggu, Bang. Sabtu Minggu weekend ya? Iya, dari weekend. Ini abang warga asal mana, Bang? Asli sini main. Tangerang, asli Tangerang. Ya, Bang. Bakso bakar siapa nama, Bang? Bakso bakar Dila. Abang Bang Dila? Bukan, Bang Doni. Abang Tony, kenapa Dila, Bang, namanya? Nama anak Bang Dila punya teman, Bang. Oh iya. Bumbunya apa aja itu, Bang? Kecap? Dia paling kecap sama bawang putih.
Oke, kita kembali. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya
saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live update spesial Ramadan. Tribuners, selanjutnya kita menuju ke Balangan, Kalimantan Selatan. Untuk memeriahkan Ramadan tahun ini, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Balangan mengadakan Lomba Bagarakan Sahur. Acara yang melibatkan 30 peserta ini menampilkan berbagai kreativitas dari para pemuda dalam bidang seni Tribuners. Para peserta tersebut bersaing secara sportif untuk menyambut gelar juara. Lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan Isti Rohayanti dari Banjarmasin Pos. Silahkan Isti. Oke, baik, terima kasih Ariska. Jadi memang benar tadi malam, tepatnya tanggal 24 kemarin, juga 23, jadi untuk acara Lomba Bagarakan Sahur dan Lomba Fashion Show ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 23 April sampai tanggal 24, jadi tadi malam adalah final untuk hasil Lomba Bagarakan Sahur dan juga Fashion Show, di mana pesertanya ada 30 orang. Dan tadi malam juga kemeriahan untuk acara Bagarakan Sahur itu ditampilkan untuk sesi kedua, ada kurang lebih 20 peserta, dan Bupati Balangan Abdul Hadi serta Kapolres Balangan juga turut berhadir dalam kegiatan. Jadi selain lomba fashion show yang digelar pada sore harinya, juga ada lomba utama, yaitu lomba Bagarakan Sahur, di mana kegiatan kali ini termasuk acara untuk memeriahkan gelaran Ramadan pada tahun ini. Dan rencananya kegiatan serupa juga akan digelar secara terus-menerus. Dalam artian setiap tahun nantinya akan selalu diadakan, namun dengan sistem yang berbeda yang direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu dengan cara mobile. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Isti Rohayanti dari Banjarmasin Pos. Dan Tribuners, informasi tadi juga disampaikan oleh M. Aditya Haryadi selaku Ketua Pelaksana Kegiatan. Berikut liputannya untuk Anda. Adit ya? Ya. Dan untuk media partai itu ada mengenai kegiatan lomba fashion show yang dilaksanakan oleh Anam Galuh kali ini ya. Oke, jadi dalam rangka Harmoni in Ramadan ya, tema yang kita angkat. Jadi di bulan suci Ramadan ini, kami dari Pewadahan Anang dan Galuh Kabupaten Balangan mengadakan lomba Bagarakan Sahur dan Fashion Show Muslimah. Nah, dalam rangka untuk memeriahkan keberkahan Ramadan, karena memang 2 tahun Covid kita kekurangan acara di Balangan. Untuk dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Nah, mungkin ada kegiatan kedepannya kah setelah acara ini? Oke, untuk dukungan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memang sangat mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang memiliki esensi positif tentunya, dan kemudian setelah ini akan ada kegiatan-kegiatan sosial serta kegiatan kepemudaan lainnya yang akan kami lakukan. Bagaimana untuk protokol kesehatannya nih Mas? Karena kan berlangsung di tengah pandemi ya. Untuk protokol kesehatan memang kami dari Panitia Pelaksana sudah mengantongi izin dari Satgas Covid Kabupaten Balangan, dan kami sudah berkoordinasi bersama Polres Balangan juga untuk bersama-sama menghimbau khususnya masyarakat untuk bisa menaati protokol kesehatan, mungkin seperti itu.
Tribuners, kemeriahan Ramadan bisa dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Desa Parasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pasalnya, remaja masjid desa tersebut menggelar kegiatan Gema Ramadan untuk memeriahkan bulan Ramadan. Gema Ramadan yang dilaksanakan selama sepekan ini diisi dengan berbagai perlombaan Tribuners. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Muhrakib dari Tribun Timur yang akan menjelaskannya untuk Anda. Silahkan Muhrakib. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini saya akan melaporkan terkait dengan pelaksanaan Gema Ramadan di Desa Parasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di Gema Ramadan ini telah berlangsung beberapa perlombaan religi seperti perlombaan mengaji, azan, dan hafalan surat-surat pendek, serta perlombaan qasidah rabana. Nah, dalam kegiatan Gema Ramadan ini akan berlangsung selama sepekan dan dimulai sejak hari Selasa kemarin dan akan berakhir hari Selasa nanti. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan Gema Ramadan ini sudah sering dilakukan oleh remaja masjid Desa Parasangan Beru, baik itu dari bulan Ramadan yang lalu-lalu dan akan berlanjut kegiatan Gema Ramadan di bulan Ramadan yang akan mendatang. Seperti itu, Rizka. Baik, terima kasih Muhrakib atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, Hari Raya Idul Fitri selalu identik dengan baju lebaran atau baju baru ya. Tak heran sejumlah pusat perbelanjaan mulai dipadati pembeli jelang lebaran. Begitu pula di mal-mal yang ada di Bandar Lampung, Tribuners. Selama sepekan menjelang lebaran, mal-mal di Bandar Lampung tampak dipadati masyarakat yang akan berburu baju lebaran. Seperti apa suasananya akan disampaikan oleh Sulis Setia Markamah dari Tribun Lampung. Silahkan Sulis. Ya, terima kasih Ariska. Bisa kami laporkan dari Lampung, di sejumlah mal besar di Bandar Lampung mulai dipadati oleh pengunjung atau masyarakat yang berburu pakaian lebaran. Dan ini aktivitas yang menjadi suatu aktivitas rutin gitu ya setiap menjelang lebaran. Pantauan kami di dua mal besar yang ada di Bandar Lampung, yakni di Mall Kartini dan juga di Mall Ramayana Ciplas Raja Basa. Masyarakat yang datang berkunjung di mall ini tidak hanya warga Bandar Lampung saja, namun dari sejumlah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung, seperti di Palembang, seperti dari Pringsewu, Pesawaran, dan juga dari Tanggamus. Selain itu, masyarakat ini memang sengaja mencari pakaian lebaran mepet dengan waktu lebaran karena biasanya sejumlah mal ini memberikan diskon khusus seperti itu ya, seperti yang terjadi di Mall Ramayana di mana diskon mencapai 80%. Selain itu juga ada diskon dadakan yang diberikan di jam-jam tertentu. Ini menjadi salah satu magnet bagi warga yang ingin mencari pakaian lebaran tidak hanya untuk anak, namun juga untuk orang tua maupun keluarga kerabat lainnya. Nah, Tribuners, kami juga sempat mewawancarai beberapa pengunjung, di mana mereka memang tidak sedikit yang memang menjadikan momen menjelang lebaran ini untuk memberi pakaian baru, karena itu merupakan momen satu kali setahun untuk membelikan pakaian lebaran untuk buah hati atau membeli baju baru seperti itu. Dan kami juga memiliki wawancara langsung dengan beberapa pengunjung. Kembali ke Anda, rekan Ariska. Baik, terima kasih Sulis Setia Markamah dari Tribun Lampung. Dan tadi Sulis juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu pembeli yang bernama Dwi. Berikut liputannya. Lagi nyari baju lebaran ya? Iya. Buat anaknya, buat ibunya juga. Gimana Bu, banyak diskon ya? Iya Mbak. Ibu dari mana? Dari Haji Mena. Oh, Haji Mena. Dari kapan di sini, pagi tadi atau barusan? Ya udah kurang lebih 1 jaman. Udah 1 jam. Udah ada yang didapat Bu? Ini sudah. Pakaian anak ya? Iya. Gimana Bu dengan promo yang ditawarin? Ya lumayan ini Mbak.
Sengaja emang nyarinya menjelang lebaran ya? Iya, kan nunggu THR dulu. Nunggu THR dulu. Ibu namanya siapa? Ibu Dwi. Emang udah biasa setiap mau lebaran pasti beli baju baru untuk anak? Ya, ya kadang-kadang ya kalau yang ini ya yang dikhususkan ya untuk ini menjelang lebaran aja. Iya. Hari ini kan nggak selalu ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Manado, Sulawesi Utara dikenal memiliki berbagai olahan laut yang lezat. Tak heran, saat ke Manado, Tribuners akan menjumpai banyak rumah makan yang menjual kuliner tersebut. Namun satu yang wajib dicoba ada rumah makan Sesi Sindulang, Tribuners. Di rumah makan ini menyajikan ikan bakar Manado dengan cita rasa tersendiri. Dan seperti apa kenikmatan sajian ini akan disampaikan oleh Fernando Lumowa dari Tribun Manado. Silahkan Fernando. Baik, terima kasih Ariska. Tribuners, Kota Manado itu sangat identik dengan sajian seafood atau makanan-makanan olahan yang berasal dari laut, apakah itu ikan maupun udang dan lain sebagainya. Nah, tak heran di Manado itu begitu banyak bertebaran rumah makan, tempat makan yang menyajikan makanan ikan dari laut itu sebagai sajian utama. Namun kami merekomendasikan salah satu rumah makan yang ada di pesisir Kota Manado, yaitu rumah makan Sesi Sindulang. Letak rumah makan ini tidak jauh dari Jembatan Soekarno yang merupakan ikon atau landmark Kota Manado, hanya sekitar 100 meter. Nah, rumah makan Sesi ini dibandingkan dengan rumah makan ikan bakar yang ada di Manado, jika dilihat dari tampilannya memang sangat sederhana, berbeda dengan tampilan bangunan yang begitu bonafit. Sementara rumah makan Sesi ini sangat sederhana, hanya pelataran depan atau teras depan rumah serta halaman yang disulap menjadi tempat makan untuk meja-meja para tamu. Nah, apa yang istimewa dari rumah makan ini? Ternyata dari sajian ikan bakarnya. Nah, di sini mereka memasak ikan bakar itu dengan resep tradisional warisan keluarga yang sangat khas, sudah bertahun-tahun dijaga. Kemudian rahasianya ternyata juga ikan bakar yang disediakan di sini itu ikan yang ada itu selalu baru, tidak pernah masuk es, tidak pernah disimpan dalam lemari es atau di dalam pendingin cool box, sehingga memang cita rasa ikan itu selalu segar, selalu baru, dan memang menampilkan cita rasa segar. Nah, di rumah makan ini Anda bisa menikmati berbagai sajian ikan bakar maupun dimasak menu-menu tradisional Manado lainnya, diantaranya itu woku belanga, kemudian dibuat kuah asam juga bisa. Nah, kelebihan juga di rumah makan Sesi ini, mereka menyediakan sambal atau orang Manado bisa menyebutnya dabu-dabu itu dengan menggunakan minyak kelapa murni, sehingga memang sambalnya itu punya ciri khas tersendiri. Nah, kemudian ikan apa yang tersedia di situ? Berbagai jenis ikan, mulai dari kakap, baronang, kemudian bobara laut. Nah, Tribuners, Anda bisa menikmati berbagai sajian ikan bakar ini, berbagai jenis ikan tersedia di rumah makan Sesi Sindulang ini, mulai dari ikan kakap, baronang, tuna, dada tuna maupun ikan air tawar juga tersedia, ada mujair, kemudian ada juga ikan mas. Nah, soal harganya sangat terjangkau, itu ikan ditimbang, kemudian diberikan harganya, mulai dari 40.000 sampai 100.000 tergantung besarnya ikan. Nah,
itu sudah termasuk paket, jadi Anda bisa menikmati ikan bakar, 2 macam sambal, nasi dan sayur, kangkung dan varian lainnya. Demikian, Tribuners. Baik, terima kasih Fernando atas laporannya. Dan Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update spesial Ramadan kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Belanja belinya di Shopee aja. Shopee Big Ramadan Sale. Untuk mengetahui bagaimana pantauan arus mudik, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Akhir Nasution dari Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, dan Tiara Harahap Gerbang Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pertama kita ke Akhir Nasution di Gerbang Tol Cikampek Utama. Akhir, seperti apa pantauan arus mudik di sana? Ya, pantauan arus mudik di Gerbang Tol Cikampek Utama pada siang hari ini H-7 jelang Lebaran, kalau kami pantau ini masih dalam kondisi yang normal, di mana memang peningkatan kendaraan yang cukup signifikan ini belum terlihat, khususnya menjelang gerbang pembayaran atau Gerbang Tol Cikampek Utama. Kami pantau antrian kendaraan juga tidak terjadi. Ini memang didukung dengan data yang dikumpulkan oleh kantor Gerbang Tol Cikampek Utama, data harian. Dari hari ke hari masih memang belum ada penaikan yang cukup signifikan, memang naik sedikit namun tidak begitu signifikan. Ada kecenderungan memang dibanding pagi dan siang hari, pengendara atau masyarakat ini memilih untuk melakukan perjalanan pada malam hari untuk merasa lebih nyaman karena lebih menghindari cuaca panas dan juga untuk menghindari kemacetan. Sementara untuk hari ini, hari Senin merupakan hari ataupun uji coba pertama ganjil genap yang dilaksanakan oleh pihak Korlantas Polri, di mana hari ini rutenya adalah